pasti positif ya. Nah, salah satu yang diyakini dan terbukti benar untuk memodelkan harga, ya di sini sebagai representasi adalah harga saham ya, ini harga stok. Kebetulan aja namanya stok di sana di Indonesia saham, maka simbolnya S. Nah, di sini salah satu model yang diyakini benar ya, itu adalah DS, mau DST boleh ya kan, sama dengan mu ST dikalikan dengan DT ditambah dengan sigma S DWT. Nah, ini adalah model yang diyakini ya, ini untuk delta. Ini berarti delta apa? Delta harga saham. Nah, delta harga saham itu manusia positif ya. Delta itu bisa negatif, bisa positif. Nah, delta itu diyakini merupakan apa? Fungsi dari rata-rata return tahunan, proporsi dari return tahun, proporsi return tahunan. Ya, ya tentu saja di sini terhadap harga saham, terhadap S, dikalikan dengan waktunya, ya ini waktu. Ya waktu otomatis ya delta ya, ini waktu. Kemudian juga merupakan representasi dari apa? Dari volatilitas. Ya, ini prosentase apa ya? Boleh dikatakan ya sebagai prosentase juga lah ya. Prosentase atau proporsi sama saja ya. Ini apa ini? Volatilitas ya. Volatilitas itu hitungannya tahunan. Ini terhadap harga saham jelas ya, terhadap S. Nah, ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan proses winner. Ya, B. Ada juga yang menuliskan dengan Brownian ya, B silahkan ya. Ini yang diyakini benar. Ya, kemarin kita sudah menunjukkan secara matematik yaitu simulasinya ya, ini langkah-langkahnya, contoh-contohnya. Nah, silahkan baca lebih jauh ya, baca lebih jauh, lebih lanjut ya, lebih apa lagi, lebih advance ya, monggo di sini. Udah banyak ini di blog-blog, udah banyak di blog-blog, di internet ya, di Google, itu udah banyak. Di paper-paper, di buku-buku, ini sudah banyak. Ya, silakan. Dan kemarin juga sudah saya tunjukkan, saya cutilkan ya, ini bukan apa namanya, saya cutilkan contohnya beserta langkah-langkahnya. Nah, silahkan ya. Nah, kemarin kita bisa membuat simulasi ya, selama berapa, 10 langkah lah ya. Ini kalau kita bikin langkahnya itu ya 10 langkah ya. Dari 0, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ini mulai dari 20, naik ya, 20 naik. Terus habis itu naik lagi. Oke lah, naik lagi sini ya. Ya ini naik lagi, terus yang ketiga turun. Turun. Yang keempat naik lagi.
ya naik lagi. Yang kelima turun, ya, ya kayak gini, ya, terus ini, nah begini dan seterusnya, ya, monggo ini dan seterusnya. Saya sudah minta Anda untuk membuat ini di mana, ya, dibuat di R, buat di R. Sekarang itu rasa-rasanya kok kita sudah memasuki era, ya, di mana, ya, matematik itu dicoba untuk bisa diilustrasikan. Kalau Anda perhatikan, atau dulu ada data yang cukup apa ya, yang saya dengar ya dari teman-teman itu, bahwa hampir sebagian besar skripsi anak matematik, kita bicara anak matematik ya, skripsi anak matematik itu sebagian itu lari ke terapan. Terapan itu di sini bisa juga ke statistik, ya, ke komputer. Nah, bahkan sekarang ada data science. Sekarang itu kalau saya tanya peminat kayak matematik murni, kayak analisis aljabar itu sangat minim, ya. Ini kan minat itu anak kan nggak bisa dipaksa, ya. Nah, jadi sudah saatnya, ya, komputasi itu dikuatin, ya. Kalau nggak kuat gimana, ya, mengerti lah, mengerti. Saya emang nggak bisa maksa Anda kalau Anda nggak punya sense untuk programming, ya, ya, tapi untuk mencapai kemampuan minimalis itu kan bisa dipelajari, ya. Jadi kalau untuk mencapai kemampuan minimalis itu kan bisa dengan belajar, ya. Baru memang kalau untuk kemampuan yang advance, ya, itu biasanya nggak hanya belajar saja, ya, sudah ada gift, ya, sudah ada bakat, ya, ada modal. Dan memang kadang kelemahannya begini, ada juga orang yang matematiknya bagus, oke, tapi komputernya no komputer. Ada anak itu yang matematikanya, komputernya bagus. Nah, jadi antara matematik sama ya, ini ada yang bagus, ini enggak. Ini ada yang enggak, ini bagus. Ada ya yang parah itu kan begini-begini. Tapi kalau begini-begini jarang. Ada yang matematikanya bagus, komputernya bagus. Ya walaupun orang matematik, ya, tapi dia punya bakat di computing. Nah, ini bisa dikembangkan, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita bicara tentang tadi, ya, yang ini sudah, ya. Nah, ini model persamaan diferensial untuk harga saham, ya. Ya. Nah, ini itu dikenal nanti sebagai apa? Sebagai apa ya? Cikal bakalnya gerak Brownian, ya, untuk model harga saham. Nah, geometric Brownian motion and other stochastic processes constructed from it are often used to model population growth. Oke. Ada yang memodelkan untuk pertumbuhan populasi. Ada juga yang memodelkan untuk financial process. Tapi kalau population growth saya kira ini hati-hati, ya. Kenapa? Karena
ada juga populasi itu yang arahnya naik terus begitu kan. Ini mestinya populasi yang tertentu lah. Kemudian financial processes ya, such as the price of stock. Oke. Ya. The model that can never take on negative values. Jadi untuk memodelkan nilai-nilai yang tidak mungkin negatif. Nah, sekarang ini tadi kan Anda ketemu ya dengan apa? Anda ketemu dengan DST sama dengan mu ST DT ditambah sigma, ya, sigma apa ST D W T kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah ST-nya itu apa? Solusinya ini kan apa? Begitu, ya. Matematik tapi tidak apa namanya komplit, ya. Saya hanya menjelaskan dari si ceritanya. Nanti kalau ada proses matematika itu ya ala kadarnya saya usahakan semampu saya, ya. Karena saya bukan orang matematik pure ya yang kuat di apa di persamaan diferensial. Tapi kadang kalau kita mau membaca itu nanti kita jadi bisa. Tuh. Kenapa sih ada orang luar dari statistik yang dia malah jago statistik? Ya karena dia mau membaca. Ya, dia mau membaca karena dia butuh untuk analisis data. Sehingga dia karena saking seringnya terus dihadapkan pada masalah, kemudian dia ngotak-ngatik, justru jadi ahli. Maka Anda jangan heran kalau ada, ya, misalkan saja ada tenor, ya, yang tidak resmi, ya, tapi dia bisa lebih jago dalam pendidikan dibandingkan dengan guru, bahkan mungkin dengan dosen. Karena mungkin dia tenor itu mau belajar dan menemui komunitas yang susah. Sehingga dia itu benar-benar tahu ya, karena banyak tantangan. Misalkan aja memberikan bekal terhadap anak jalanan, itu kan tidak gampang. Kalau guru, dosen itu kan ruangnya itu kan ruang yang ideal. Ya, mahasiswa pinter-pinter ya. Nah, sehingga mungkin kita hanya menyampaikan ilmunya saja, tapi ilmu pendidikannya yang kita nggak jadi ahli. Nah, itu bisa kalah dengan tenor yang berkecimpung di komunitas-komunitas tertentu. Oke ya. Ini kita mau nyari solusi ST-nya itu sama dengan apa? Ini merupakan perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, tidak sederhana. Ya. Nah, ini solusinya adalah salah satunya ditawarkan oleh Ito. Ya, oleh Ito, ini matematikawan dari Jepang. Ini itu udah lama sekali ya. Yang satunya orang Jepang ya termasuk orang Jepang yang bisa melambungkan namanya di antara sekian peneliti. Itu ini dia memberikan satu lema ya, bahwa misalkan ST ini sebagai solusi dari persamaan diferensial stokastik. Nah, di sini differential equation, stochastic differential equation. Jadi bukan diferensial biasa. Ya.
Nah, diferensial stokastik itu bagaimana, Pak? Ya, nanti saya ceritakan. Misalkan ST sebagai solusi dari DST sama dengan mu ST DT ditambah sigma ST DWT. Ini ya. Nah, oke. Nah, ini udah cukup sebenarnya. Terus, cuma ceritanya adalah disambungkan dengan GTST lah. Kita membentuk fungsi GTST. Suatu fungsi yang kontinu terdiferensial di T dan kontinu 2 kali terdiferensial di S. Oke ya. Nah, selanjutnya proses stokastik G ini merupakan suatu solusi dari persamaan differential equation ini. Bahwa D ini D, G, T, ST ya. Sama dengan, nah ini diapakan? Anda masih ingat ya dengan deret Taylor. Jadi ini di deret Taylor kan. Kalau dalam eksak deterministik bahwa DG itu kan sama dengan DG per DT DT ditambah dengan DG per DS DS. Cukup sampai di sini saja. Ya. Ini adalah persamaan diferensial deterministik ya biasa. Nah, kalau dalam stokastik itu di-expand ya, ditambah dengan setengah do kuadrat G ya, ini dt kuadrat, otomatis ds kuadrat juga sama ya, ini sama do G kuadrat ya, dt ds, do t do s, dt ds. Nah, jadi ada penambahnya. Terus ditambah dengan higher order term. Nah, istilah. Nah, higher order term ini juga diasumsikan dia sudah mendekati 0. Kenapa? Karena di sini sudah memuat dt pangkat 3, ds pangkat 3 ya. Nah, terus apa lagi? Karena dt itu kecil, maka diasumsikan dt kuadrat itu juga mendekati 0. Ya, terus dt dw juga mendekati 0. Jadi ada asumsi-asumsi juga. Nah, ini bisa kita solusikan ya, nanti ya ini nggak usah dilihat dulu ya yang ini. Nah, ini dulu. Ya. Nah, do G per do T dt ditambah do G per do S ds ditambah setengah do kuadrat G per do kuadrat T dt kuadrat ya, ditambah do kuadrat G dt ds. Nah, ini Anda perhatikan dt ds ini, kalau Anda perhatikan dt ds dt kali ds itu sama dengan apa? Mu S dt kuadrat ya, ditambah sigma S D T D B. Benar ya? Ini kan mendekati 0, ini juga mendekati. Nah, berarti ini itu nilainya nanti mendekati 0. Berarti do G itu, DG T sama ST, itu sebenarnya isinya hanya 3 saja. Kalau kita mengambil sampai order kedua. Ya, sampai order kedua. Nah, kalau DST kuadrat apakah 0? Nah, ini ternyata ada bukti bahwa ini nanti tidak 0. Ya, nilainya itu tidak mendekati 0. Paham ya? Nah, jadi DG itu sebenarnya adalah ya, ini adalah deterministik ya, ditambah dengan ya ini. Nah, karena yang keduanya ini itu sama dengan 0. Terus yang higher order juga sama dengan 0.
Oke ya, jadi ini teorema. Ada yang mengatakan teorema, ada yang mengatakan lema, ada yang menulis lema, ada yang menulis teorema. Monggo lah. Yang penting Anda udah tahu bahwa di sini ada penggunaan ya deret Taylor di dalam persamaan diferensial ya. Oke ya. Nah, jadi lah ini nanti bisa dibuktikan arahnya jadi nanti ke sini. Jadi saya tulis saja ya, karena buktinya nanti ada di halaman berikut. Nah, sekarang kita buktikan ya. Tadi kita punya DG itu ada 5 ya, 5 item, 5 suku. Oke. Yang ini mendekati 0 nilainya. Yang ini mendekati 0 nilainya. Ya. Terus lagi. Nah, kita lihat ds kuadrat ini isinya apa. Ya. Tadi sudah ya dibuktikan yang ini ya. Yang dt ds sudah ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ds kuadrat ini isinya apa. Kita punya ds itu sama dengan mu s dt ditambah dengan sigma s dw. Ya, dt kuadrat itu sama dengan 0, dt dw 0, otomatis dt ds juga mendekati 0. Ya. Nah, dari kita jangan terus asal aja bahwa ds kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Enggak ya. Nih, kita lihat. Nah, di sini kita bisa langkah pertama kita adalah dari nilai ekspektasi dWt kuadrat. Ya. dWt kuadrat itu adalah varian dari Bt sebenarnya. Ya, varian dari Bt. Kenapa? Karena E dari Bt itu kan sama dengan 0. Maka E dari dWt itu sama dengan E dari Wt plus dt dikurangi E Wt kan. Nah, ini kan sebenarnya selisih. D itu kan selisih. Ya, selisih dWt itu kan W T plus dt dikurangi W T kan. Nah, kayak gini. Ini delta ini. Nah, untuk T yang mendekati 0. Nah, maka ekspektasi dari dWt itu bisa kita tulis kayak gini. Kuadrat. Pak, ini gimana Pak? Ya, ini yang yang menemukan ya orang-orang pintar ya dunia kan. Nah, kayak gini. Nah, ekspektasi dari WT plus DT ya. Ini kan sebenarnya kan varian. Ya. Ini kan sebenarnya apa? Varian. Nah, ini harusnya sama ya. Ini mestinya varian dari apa? Dari WT saja kan. Nah, oke. Varian dari WT kan sama dengan DT kan. Proses WT itu mengikuti normal ya.
dengan rata-rata 0 dan variannya T. Nah, kalau V delta T ya berarti di sini V dt ya di sini variannya dt. Ya, terus apa lagi? Nah, jadi kita punya ya yang ini ya. E dari dvt kuadrat itu sama dengan dt ya. Nah, karena nilai ekspektasinya sama dengan dt, maka tanpa mengurangi ya. Nah, ini kita ambil dvt kuadratnya ini sama dengan dt ya, tanpa mengurangi. Boleh enggak? Ya ini diasumsikan. Dan ini juga secara logik masih bisa diterima. Ya, ini bisa diterima. Sehingga kita punya bahwa dwt itu dwt kuadrat sama dengan dt. Nah, kita lanjut ke yang kita cari kan ds kuadrat. Ya, ds kuadrat itu kan berarti apa? ds itu kan kita punya apa toh? Nah, ini ya. Ya sudah. Mu kuadrat, S kuadrat, dt kuadrat. Sigma kuadrat, S kuadrat, dw kuadrat. Nah, ditambah dengan perkalian silangnya ya, ada 2 mu sigma S kuadrat dt dw. Kita tahu dt dw 0. dt kuadrat 0. Ya sudah, tinggal dw kuadrat tadi nilainya itu tidak 0, tapi ya lebih dekat ke dt, dan dt itu kan juga tidak 0. Ya, nih. dt itu hanya menuju 0 saja, tapi tidak 0. Oke ya, sehingga ini sama dengan sigma kuadrat S kuadrat D dw kuadrat itu adalah dt. Ya, ini kita ambil. Kalau kita masukkan ya, maka ini ketemu dg per dt, sudah clear ya. Terus yang ini saya hapus ya. Oke. Nah, terus kita lihat dg ds mu ya, ini ya. Ini kan berarti dg per ds. ds-nya itu apa? Mu kan? S dt ditambah dengan sigma S db. dwt boleh ya begini ya. Nah, maka dg per ds, dg per ds ini kan sama dengan apa? dg per ds. Ini ada mu s ya, ini mu s dt. Ini jadi ini ya. Nah, clear ya. Terus ini jadi apa? Ditambah sigma s dg per ds dbt ya. Nah, ini jadi ini ya. Nah, ini jadi. Oke. Nah, sehingga dg per dt ini bisa kita kumpulkan yang dt-nya, ini yang dt-dt-nya itu bisa kita kumpulkan ya. Ini juga dt bisa kita kumpulkan ya. Ini ke sini. Benar ya? Ini ke sini, ini ke sini. Ya sudah. Ini ke sini. Yang ini ke sini ya. Selesai. Yang satunya lari keluar karena ada dwt. Nah, terus yang ini yang mana ya? Yang ini ya. Nah, ini itu lari ke sini. Nah, sehingga bisa kita
tuliskan secara umum bahwa dg itu sama dengan duG per duT dt ditambah mu s duG per du s dt ditambah setengah sigma kuadrat s kuadrat du kuadrat per du s kuadrat dt ya ditambah sigma s du G per du S dWt. Kayak gini. Clear ya? Yang ini sudah. Nah sekarang tadi tujuan kita kan mau mencari ST. Ya, tujuan kita itu mencari apa? ST kan? Nah, ST-nya bagaimana? Nah, ini juga perjalanan panjang. Kalau tadi kita membuktikan lema itu, oke sudah terbukti kayak gini, ya. Nah ini kan belum bisa kita pakai untuk menghasilkan S, ya. Padahal tujuan kita adalah mencari ya ST. Nah, bagaimana? Ini juga perjalanan yang cukup panjang, ya. Nah, perjalanan yang cukup panjangnya ternyata, nah di sini Anda perhatikan, ini G besar sama G kecil sama aja ya. Tidak serta-merta G-nya itu misalkan aja ya, G-nya itu sama dengan ST. Ya, ini. Jadi ini ya, kita kan punya DG ini. Nah, ini. Atau ini saya ambil dari sinilah ya. Oh, sorry, berarti ini saya beda. Diskat aja dulu ya. Ya. Ini saya ambil dari mana? Oke, saya ambil dari sini aja ya. Yang ini sudah. Terus ini adalah bukti lema itunya, saya persingkat ya. Terus ini menuju ke pembuktian pencarian ST-nya ya. Oke. Ya, saya kecilkan ya. Nah, oke. Kita punya DG sama dengan DG per DT bla 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 begini ya. Ini sudah kita rumuskan. Nah, ini ternyata tidak serta-merta, oh kalau begitu G-nya kita ambil ST saja. Ya, ternyata ya mungkin ada yang sudah pernah nyoba gagal ya. Ya, ini kan cerita perjalanan dulu ya. Nah, terus akhirnya diambillah G-nya itu adalah len ST. Ya. Nah, kita lihat kalau G-nya itu adalah len ST. Ya, berarti ini kan fungsi dari T sama fungsi dari S ya. Nah, oke. Maka kita peroleh do G per do S, Anda perhatikan, turunan dari len terhadap turunan dari len ya, benar ya. Nah, berarti kan sama dengan seper ST. Ya. Turunan dari len X kan seper X. Paham ya? Maka ini seper ST. Berarti kita punya do G per do ST itu ini. Nah, sama dengan seper ST. Hilang ya ini ya. Nah, ini masuk sini hilang. Terus apa lagi? Turunan dari G len ST, len S ya terhadap T. Ini 0. Ya, kenapa? Karena
Di sini kan fungsinya len ya, walaupun di sini ada t ya, tapi kan fungsinya kan len, turunan terhadap t-nya kan nol, tidak ada. Ini nol. Oke ya. Terus berikutnya lagi do G per do S kuadrat. Do kuadrat G per do S kuadrat. Turunan dari per ST terhadap S minus ya. Kan kalau diturunkan sekali lagi kan jadinya minus. Minus seper ST kuadrat. Nah ini masukkan ke sini. Minus seper ST kuadrat. Ini jadi coret juga. Ini jadi coret. Nah, jadi ini hanya ketemunya seper sigma kuadrat. Terus apa lagi? Yang ini sudah, ini 0, ini sudah, ini sudah. Do G per do S. Oke, nah do G per do S tadi ketemu apa? S kan? Nah, seper ST ya. Nah, seperti ST. Ini hilang. Maka do G ya itu bisa kita peroleh dengan cara yang gampang sekali ya. Dan hasilnya juga relatif sederhana. DG sama dengan DG sama dengan D ln ST itu sama dengan apa? Mu min. Ini mu kan? Min. Ini jadi min. Setengah sigma kuadrat dt ditambah dengan sigma dWt. Paham ya? Clear ya? Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, maka kita ambil integral ya. Nah, integral dari 0 sampai T, D ln ST, ini sama dengan integral dari 0 sampai T, mu min setengah sigma kuadrat dt plus integral dari 0 sampai T sigma dWt. Nah, integral dari D ya otomatis kan dua-duanya hilang. Kan ini kan saling menafikan ya, saling menormalkan. Nah, ini jadi ln ST dikurang. Ya, ini harusnya bukan, ini U ya. Ini harusnya U. Ininya juga DU lah ya. DWU. Nah, oke. Ini. Terus ini jadi S0. Ini kan S0 ya. Nah, oke. Sama dengan sorry ini masih agak lem. Nah, oke. Benar ya? Lem. Oke, ini juga ada, masih ada. Terus habis itu apa lagi ini? Mu min setengah sigma kuadrat. T dikurangi 0 berarti T ya. Ditambah sigma D diintegralkan jadinya WT min W 0. Maka ketemu ln ST min ln S0 sama dengan mu min setengah sigma kuadrat T plus sigma WT min W. Nah, ini bisa pakai nganu ya. Ln A min ln B sama dengan ln A per B. Sifat-sifat matriks. Jadi modal sifat-sifat ln ya. Modal orang applied itu banyak ya. Oke, terus ketemu ya ln ST per S0
sama dengan mu min setengah sigma kuadrat T tambah dengan sigma Wt min V0. Ini V0 itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari ST ya sudah. Gampang aja ya. ST itu sama dengan dipangkatkan ya. Nah, atau kalau enggak ya ini dipindahkan dulu. Bolehlah ya dipindahkan dulu ke sana. Learn ya, habis itu terus dieksponankan ya. Dieksponankan kan ininya jadi ST. Turun. Ketemu ST sama dengan S0. Ini E pangkat mu min setengah sigma kuadrat T ditambah dengan sigma Wt. Nah, ini ya jadi apa ini? GBM ya, geometric Brownian motion untuk apa stop price. Nah, paham ya? Ini langkahnya seperti itu. Nah, jadi ceritanya Anda sudah paham ya, sudah dapat seperti itu. Nah, itu adalah apa? Stochastic differential equation ya. Jadi tidak hanya sekedar differential equation biasa. Ya, jadi tidak hanya sekedar differential equation saja ya, tetapi sudah memanfaatkan stokastik. Ya, kalau Anda pernah baca ya, itu ada stokastik kalkulus. Ya, stokastik apa? Kalkulus. Nah, begini. Ya, stokastik kalkulus. Nah, ini juga membutuhkan ya kalkulus yang ya levelnya level ya, bukan yang biasa lagi ya. Nah, oke, setelah ketemu ini maka ya, untuk mengilustrasikan pergerakannya gimana Pak dari S0 ke S1 ke S2 ke S3 ya, dan seterusnya ya gampang aja. S1 kan fungsi dari S0 ya, S2 kan fungsi dari S1, S3 ya dipengaruhi oleh S2 dan seterusnya. Maka ya udah untuk mensimulasikannya ya ST I plus 1 sama dengan STI ya, sama ya, ini ke sini, ini ke sini, eksponennya sama, ini sama, T-nya itu kan berarti apa? Ya, T-nya itu kan jarak kan, TI plus 1 min TI kan. Nah, sigma WT-nya ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa VT itu kan apa namanya, sigma WT itu kan varian dari WT-nya itu kan apa? Standar deviasi dari WT kan akar ya. Nah, akar ya. Kita ambil akar selisih waktu ini ya, delta T ini. Ini dikalikan dengan apa? Ini Z. Ya, Z-nya itu adalah normal standar, bilangan random normal standar. Paham ya? Nah, ini yang dipakai untuk apa? Untuk mensimulasikan. Jadi Anda nanti dapat S0.
Ya, Anda kan pertama punya mu, dihitung dulu dari ini diambil dari mana? Dari data. Anda punya sigma kuadrat, dihitung dari data. Delta T. Delta T itu Anda hitung, ya Anda tentukan. Anda mau pergerakannya itu berapa hari sekali atau berapa jam sekali. Ya, nih. Oke, udah itu Anda cari kan berarti ini S0 kan, harga saham pada waktu 0. Tinggal dilihat aja. Anda cari S1 ya, nih. Setelah ketemu S1 itu dipakai untuk nyari S2. Setelah ketemu dipakai untuk nyari S3, dipakai untuk mencari S4 dan seterusnya. Ya. Sedangkan Z itu adalah bilangan random yang dibangkitkan secara independen dari distribusi normal standar. Nah, kalau kita gunakan program ya otomatis kita gunakan komputer ya otomatis dia sudah independen. Nah, ini kemarin sudah saya tunjukkan ke Anda ya. Nih, kalau kita lihat programnya sama ya. SI, SI-1, I, delta ini ya, semua sama. Nah, oke, ngikuti. Ya, kalau masalah ini sih Anda, ini masalah, ini formula matematikanya. Ya, formula matnya. Kalau ini ya masalah manajemen apa? Manajemen pemrogramannya atau manajemen codingnya kan gitu. Masalah ini juga masalah manajemen codingnya. Silahkan saja ya. Nah, kalau di running kemarin sudah kita tunjukkan nih. Nah, dan banyak ya kemarin itu sudah kita lihat hasilnya bisa sangat bervariasi. Ini simulasi untuk apa? Simulasi untuk satu jalan ya, untuk satu pad saja. Nah, di sini. Nah, kalau mau bikin simulasi yang lebih banyak gimana ya? Monggo pemrograman Anda ya Anda tingkatkan lagi ya. Nah, ini. Jadi kita melibatkan apa ini matrik ya, kan datanya kan nanti matrik. Terus plotnya hasilnya ya ini. Ini tadi saya melakukan berapa nih simulasinya 120. Ya, 120 dimulai dari berapa? Dimulai dari 20 harga sahamnya ya, harga saham awal S0. 20. Hasilnya kok 20 mana? Bukan 20 ya. Harga saham awalnya mana ini? Oh, ini. BNI ya. Nggak ditampilkan. Oke lah, nggak apa-apa. Ini harga saham awalnya di angka 4.000 berapa begitu ya. Nih. Dan Anda perhatikan ini. Ini ada berapa? Ada 120. Ya, ada 120 apa ini pet. Nah, yang terjadi yang mana ya? Monggo ya. Yang terjadi yang mana? Ini kita berharap yang terjadi kalau Anda pemilik saham ya Anda berharap yang ini kan. Nah, bahkan kalau perlu ini kan kemungkinan yang paling bagus untuk pemilik saham. Tapi kalau Anda hutang saham, ya Anda berharap yang bawah, ya kan? Nah, Anda berharap yang bawah ini. Kenapa kalau Anda hutang saham, ya otomatis kan nanti mengembalikannya kan jadi lebih murah. Ya,
Jadi semua ada kemungkinannya. Nah, di sini. Nah, ada 120 pet. Nah, ya, paham ya yang ini. Nah, terus kita lihat, oke, ini dulu ya. Oke ya. Nah, ini sudah selesai ya. Artinya kita sudah mengantarkan ke Anda ya bagaimana menunjukkan apa harga uh, ya menunjukkan harga saham ini tadi beserta simulasinya. Nah, coba Anda bandingkan ya. Anda membuat simulasi dengan menggunakan ini dengan Anda menggunakan simulasi ya. Delta S sama dengan ya S mu dt ditambah dengan sigma dwt ya, sigma akar t z ya, ini terus S1 sama ST sama dengan S1 sama dengan S0 plus delta S0 ya. Berarti ST sama dengan ST min 1 plus delta S. Ini sama enggak? Anda kan bisa buat simulasinya kan pakai langkah dua model ini ya, dua langkah. Sama enggak? Nah, Anda bisa tunjukkan bahwa ini akan memberikan hasil yang relatif sama. Kalau berbeda itu hanya masalah berbeda komanya saja ya, tergantung dari kalian mau mengakomodasi berapa angka di belakang koma. Nah, coba ya Anda bikin ya coding terus dibandingkan keduanya. Nah, sekarang kita lihat secara teori. Kemarin kita sudah membahas juga bahwa ST ini akan berdistribusi log normal. Ya, ST ya, ini kan kemarin kan sudah kita berikan ya GST itu sama dengan apa? Seper. Ini harusnya ST ya. Seper ST. Nah, oke, sigma akar 2 pt ya ini. Kenapa? Karena variannya adalah
sigma kuadrat T. Kalau T besar ya T besar, T kecil ya T kecil. Maka standar deviasinya adalah sigma akar T. Ya, nih. Kalau ini dikeluarkan, ya ini dimasukkan, ya jadi sigma kuadrat. Jadi varian ya. Oke, seper ST, sigma akar 2 pi T, E pangkat min setengah ln ST, minus mu min setengah sigma kuadrat T per sigma akar T kuadrat. Ya, kenapa? Karena ini varian ini apa ini? Ini ST ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita punya ST besar sama dengan apa? S0. E pangkat bla 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 sudah tadi ya. Nah, maka kita punya kalau kita ambil ln sama dengan ini ya, ini juga kita sudah punya. Sehingga kita punya E dari ln ST sama dengan apa? Ya, ln S0 kan? Ln S0 ditambah apa di sini? Ini kan juga konstan. Ya, ya sudah ini sama dengan ini ekspektasinya. Terus variansi dari ln ST apa? Variansi dari ln ST ini kan konstan. Ya, nggak ada berarti. Ya sudah, variansi dari ln ST adalah ini juga konstan. Ya, ada variansi dari apa di sini? Sigma WT. Variansi dari sigma bisa keluar jadi sigma kuadrat. Variansi dari WT adalah T besar. Maka variansi dari ln ST sama dengan sigma kuadrat T. Nah, deviasi standarnya adalah sigma akar T. Paham ya? Nah, karena VT, karena ST itu adalah ST itu fungsi dari VT, maka dan VT itu berdistribusi normal, sedangkan ST itu adalah fungsi eksponen dari VT, maka fungsi eksponen dari normal itu adalah eksponensial, apa namanya, log normal. Sehingga ya, bahwa menstate ya ST itu berdistribusi log normal itu juga gampangnya ya terbukti dengan mudah. Paham ya? Ya, ini nanti diperlukan kalau Anda ya tertarik untuk belajar tentang matematika keuangan, bukan matematika keuangan ya, tapi bisa apa namanya model keuangan. Nah, oke. Nah, ini keterangannya ya, the process is always positive. One of the reason that geometric Brownian motion is used to model financial and other processes that cannot be negative. Nah, karena angka di sini itu kan positif terus. Yang paling minim itu kan kalau nol ya, ini yang paling minim nilainya kan nol. Nah, ini Anda bisa lihat linknya. Kalau Anda mempelajari tentang geometri apa namanya log normal, ya momen-momennya ya, seperti itu. Nah, oke, sudah. Nah, terus yang ini sudah ya. Stop setting. R, R. Hmm. Oke, okay, sudah. Nah, terus yang ini sudah ya. Kalau Anda mempelajari tentang geometri apa namanya log normal, ya momen-momennya ya seperti itu. Nah, oke, sudah. Nah, terus yang ini sudah ya. Kalau Anda mempelajari tentang geometri apa namanya log normal, ya momen-momennya seperti itu.
Nah, ini silahkan kalau Anda mau bikin apa namanya codingnya ya di R begitu. Silakan saja ya. Nih. Nah, ini kalau dibuat berapa? 20. Ini 20 ya. Nah, ini seperti yang Anda tahu, yang tadi yang saya sampaikan ya, itu kemungkinannya bisa macam-macam. Pak, nggak bisa menggerombol, nggak bisa menggerombol, Pak, nggak bisa. Simulasi ini kan namanya aja simulasi kan, jadi segala kemungkinan itu mesti tercover di sini, ya. Segala kemungkinan itu mesti tercover. Nah, kalau semuanya positif semua begitu ya, itu sangat jarang terjadi. Misalkan Anda melakukan running, simulasi kok gambarnya itu menggerombol di sini semua gitu ya. Itu sangat jarang terjadi. Ya. Nah, jadi simulasi ini juga sebenarnya menggambarkan bahwa ya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, maka sebenarnya orang kalau melihat simulasi yang begini-begini ini sebenarnya ya, eh, ya setelah melakukan prediksi, setelah berusaha begitu, ya tidak bisa terus apa namanya terlalu percaya diri. Kenapa? Karena ya variasinya itu sangat lebar. Nah, variasinya sangat sangat lebar. Segala kemungkinan itu ada di sini. Ya. Nah, oke. Silakan ya simulasi di sini itu bisa coba kita bikin 2000 ya apa yang terjadi kalau 2000 ya. Nah, ini 2000 ini kayak gini. 2000 ini 2000 mana ya 2000 pergerakannya sorry sorry. Kalau 2000 berarti kan dalam 2000 apa? Hari. Hmm. Karena kan itu 1/252 ya. Terlalu sorry itu terlalu lama. Oke, misalkan aja ini 300 saja lah ya. Jadi mana? Oh yang ini ya, oh yang ini yang saya mau itu yang 2000. Prediksinya dalam setahun ya. Oke, coba seperti apa? Nah, cukup tidak lama ya, tergantung dari laptop kita, tergantung dari komputer kita. Kalau komputer kita itu canggih ya bisa. Nah ini Anda perhatikan ya. Ini ya nggak bisa dikatakan juga mengerucut kan ini kan ya tetap ada peluang ya peluang naik turunnya itu ya tetap kendal juga di sini ya. Nih, yang namanya aja simulasi gitu. Jadi simulasi itu kan me, apa, mengadopsi semua kemungkinan. Nah, ini juga ya. Nih. Oke ya. Nah, jadi silahkan Anda uh, berkreasi, membuat coding ya, baik di R maupun di mana, di MATLAB ya, silahkan.
Terus ya Anda coba-coba begitu. Anda latih karena matematika tanpa latihan itu ya juga berat. Cuma memang yang jadi permasalahan itu kan tidak semua dari kita itu enjoy dengan komputasi. Oke ya, saya sudah membuka apa namanya wawasan Anda bahwa ternyata untuk penelitian yang lebih advance begitu, ya ini sebagai contoh aja, kita memerlukan diferensial yang lebih lagi, yaitu apa? Diferensial stokastik, persamaan diferensial stokastik. Dan ternyata tadi Anda lihat ya bahwa dalam apa tadi? Dalam menyelesaikan persamaan diferensial itu kan tadi Anda lihat ya, kita ternyata ya butuh integral juga. Nah ya ini ya, kita butuh integral juga. Jadi nggak hanya sekedar nih ya, kita butuh integral juga. Ya memang modal belajar matematik itu memang banyak ya. Tapi menyenangkan ya apabila Anda sudah menemukan passionnya begitu. Itu menyenangkan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Tanya. Ya. Mbak, Mas. Permisi Pak. Ya. Ya, tak punya. Untuk geometric Brownian motion ini nanti kan tadi sudah dipaparkan apa namanya untuk simulasinya. Nah kemudian menggunakan istilahnya uji GPM ini nanti kalau misal dari suatu saham misal itu nanti endingnya apa ya Pak? Model berarti apa? Atau gimana Mas? simulasi tadi? Gimana? Tujuannya terakhir nanti dari GPM ini itu menghasilkan model atau menghasilkan simulasi itu tadi Pak? Saya kurang ngerti, maaf Pak. Oh begitu. Oke Pak. Ya, terima kasih. Ini kan tadi saya menjelaskan kepada Anda model harga saham. Jadi kan pertanyaan kamu yang pertama sudah dapat ya. Model harga saham. Sudah dapat kan? Ya, ya sudah, ini modelnya tadi dari perjalanan kamu apa tadi? D
Apa itu? DST sama dengan mu S DT ditambah sigma S dWT. Itu kan tadi sudah, ini kan kita mempelajari model, ya. Kita mempelajari apa? Model. Ya, setelah itu kita kan mau mencari ST-nya ini. Ya, kan kita nggak cukup hanya mempunyai model yang di ST sama dengan ini, nggak cukup. Karena ini kan baru delta harga saham. Kita kan mau mencari model harga sahamnya. Nah, maka model harga sahamnya ini setelah melalui perjalanan panjang, kita ketemu ini, Mas. Ya, ini modelnya sudah ketemu. Model matematika harga saham sudah ketemu. Paham, Mas? Ya, ini. Ya. Tadi perjalanannya panjang tadi yang sudah kita lalui bersama tadi ya. Nih, lewat apa namanya, lema itu, kemudian lewat apa lagi, diferensial, kemudian lewat integral, juga lewat ekspektasi ya. Ini ketemu ini lewat varian ya. Ketemu ini. Clear ya? Nah, ini dalam model dan ini banyak digunakan. Ini banyak digunakan. Nih. Oke, berikutnya. Ini sudah, Mas? Iya Pak, sudah Pak yang. Oke, paham ya. Nah, oke. Nih. Yang ini perjalanannya ini ya, Mas ya, dari kita punya lema itu ini ya. Terus kita buktikan lema itunya itu kita buktikan ya. Tapi sebenarnya nggak dibuktikan pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting hasilnya, oke. Nah, ini hasilnya dari perjalanan itu, hasilnya kayak gini. Kita ketemu, kita mendapatkan model harga saham. Nah, dari model harga saham ini terus digunakan untuk apa, Pak? Ya, silahkan Anda memprediksi harga saham. Digunakan untuk memprediksi. Nah, ini contohnya kalau Anda mau memprediksi. Nah, begini. Ya. Untuk simulasi boleh, untuk memprediksi boleh, ya. Nah, kalau Anda yakin dengan prediksi ini, berarti apa yang terjadi dalam waktu 100 hari ya. Dalam waktu berapa? Setahun berarti ya. Setahun kan ya, karena tadi berapa? 100 hari. Kita lihat ya, delta ininya berapa, T-nya berapa. DT-nya itu 0,01. Oh, berarti di sini 100 hari itu 100, berarti 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, kalau Anda percaya dengan simulasi ini, ini prediksi ya, maka pergerakan harga saham itu yang mempunyai karakteristik ini ya, mu-nya sekian, sigma-nya sekian, itu akan ya perjalanannya seperti ini. Dan harga akhirnya setahun berikutnya adalah di angka berapa? 21, sekian. Begitu. Nah, monggo ini kalau mau dipakai untuk keperluan apa ya? Keperluan pemodelan, untuk keperluan trading, kalau Anda sebagai apa namanya pelaku bisnis di lapangan dan seterusnya. Tuh. Nih, ya. Nah, terus dari model yang kita hasilkan tadi ini ya, untuk apa lagi, Pak? Ini dari model
yang ini ya, sudah. Terus ini arah simulasinya sudah saya berikan. Kan model matematik itu kan tidak serta-merta kalau mau divisualisasikan, mau dikodingkan, itu kan enggak serta-merta gampang kayak gini. Kalau kamu cuma kayak gini doang, ST sama dengan S0, nanti kamu terbelenggu oleh S0. Ya, nih. Dan ini juga nggak bisa bergerak, padahal pergerakan harga saham itu adalah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Dari T-1 ke T, ke T plus 1, ke T plus 2, ke T plus 3, ke T plus 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sudah saya hantarkan, ya. Nih, apa namanya, menuliskannya dalam coding. Nih, ini banyak Anda jumpai di buku-buku, terutama buku-buku applied ya. Nih, bahwa kalau Anda punya model harga saham seperti ini, maka kalau kamu mau mensimulasikannya di Excel boleh, ya di R juga boleh, di MATLAB juga boleh, atau Anda mau bikin sendiri silahkan pakai tangan, pakai kalkulator. Pakai kalkulator bisa, nggak masalah. Nah, maka ini ST plus 1 sama dengan STI, ya. STI plus 1 sama dengan STI, kalikan eksponensial, ini masih tetap. T-nya itu adalah delta T, TI plus 1 min TI. Nah, sigma WT-nya jadi ini. Paham? Ya, berarti ini kita udah dapat dua. Yang pertama itu adalah dari model dasar ketemu ke model saham. Terus dari model saham ini kita ejawantahkan ke penulisan codingnya. Ya, ini. Terus apa lagi? Nah, sudah saya tunjukkan juga ke Anda. Ini adalah simulasi satu jenis tok, ya, satu kali tok. Nah, satu kali itu hasilnya bisa bermacam-macam ya, kayak gini. Oke. Cuma karena kita bicara tentang simulasi, maka biasanya simulasi itu lebih dari sekali lah. Ini programnya, codingnya kayak gini. Menurut versi masing-masing juga silakan. Ya, hasilnya seperti ini. Terus berikutnya lagi apa? Ya, ini dari tadi ya. Dari Anda apa namanya, mempelajari model harga saham itu tadi, bisa dipakai untuk apa? Ya, untuk pemodelan. Ya, pemodelan matematika apa finansial. Nah, di sini matematik finansial itu kan banyak. Di situ ada apa? Di situ ada saham. Ya, ada apa lagi? Ada obligasi, ya. Ada apa lagi? Ada option, ya. Ada apa lagi? Ada portfolio, ya. Ada par, value at risk, ya, macam-macam. Nah, ini biasanya juga membutuhkan model-model harga saham. Dan model-model harga saham itu pun juga banyak. Ini hanya satu yang paling sederhana, ya, yang saya berikan ke Anda. Gitu. Paham ya? Jadi yang namanya kita kuliah itu kan begini, Mas. Mata kuliah dasar itu harusnya menjadi apa? Menjadi benar-benar dasar ke mata kuliah berikutnya. Ya, sebagai contoh, nih, di StatMat, Anda kan diajarkan tuh di StatMat. Kalau kita punya X berdistribusi normal,
Maka apa yang terjadi? Ya, dengan transformasi Y sama dengan E pangkat X, maka Y-nya berdistribusi log normal. Ini Anda peroleh di sini. Ini saya tunjukkan di sini. Ya. Nih. VT berdistribusi normal. Ya. Terus ST merupakan ini harga saham, merupakan fungsi eksponen dari BT. Maka ST itu berdistribusi log normal. Nah, ini distribusi log normal kayak gini. Nah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Begitu ya, Mas ya. Nah, jadi itu adalah tujuan dari tadi ya kita mempelajari apa model salah satu model ya. Nih harga saham. Nah, kenapa saya ambil harga saham? Ya karena di sini banyak ceritanya. Salah satu ini ya. Untuk ini kayak gini tuh matematikanya kaya ini. Banyak ini. Nah, ini banyak sekali. Dan kalau kita belajar saham itu kan enak. Sesuatu yang bisa dilihat. Oh, harusnya kan matematik itu menjembatani antara sesuatu yang bisa dilihat dengan yang matematik ya dengan matematik itu sendiri. Begitu. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Nah, ini kita belum cerita tentang teori-teori lebih lanjutnya ya. Eh, tapi mengasihkan ya, dan ini pun juga yang kita sampaikan ini ya menurut saya sih relatif sederhana ya. Nih. Tapi ingat ya bahwa Anda ini sudah ya S2 ya. S2 itu kan gelarnya nanti kan master, bahkan Anda itu master. Ya, ini gimana ya harus benar-benar apa? Benar-benar upgrade ya. Ya caranya bagaimana? Ya caranya salah ya dosen itu sebenarnya kan hanya menunjukkan saja, memberi motivasi, memberi dasar. Selebihnya adalah Anda sendiri ya bergerak, melesat. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya, silahkan. Monggo. Tidak ada ide untuk ditanyakan? Ya sudah, kalau nggak ada ide untuk ditanyakan, saya kira saya cukupkan sekian ya kuliah untuk sore ini. Nah, tadi pesan dari saya adalah pelajari lagi ya, lebih dalam lagi, terutama di pengkodingannya ya, ini membuat program ya. Kalau perlu Anda ya, tapi dengan ide sendiri ya, jangan apa namanya. Ya kalau nggak bisa gimana Pak? Ya kalau nggak bisa ya cari coding di. Sebenarnya sudah banyak ya coding di internet. Bukan lagi begitu ya. Kemudian saya share, monggo absen peserta 15. Ya, monggo yang belum absen silakan. 11, 12. Oke, berarti sudah maksimal ya. Pak, Nah, saya belum bisa absen. ya. Iya.
Kenapa, Mbak? Itu Pak, laptop saya error. Oh, absen kan pakai pakai HP. Iya, saya nggak bisa scan. Oh, begitu. Iya, Guys, nggak apa-apa. Namamu siapa? Lila Aryani Pak. Ria. Oh, Lia. Lila. Oke. Nah, oh, itu sudah orang lain itu. Iya, Ya, wes, oke. ya Pak. Terima Lila. kasih. Ya, Lila. Iya Pak. Ya, Lila Aryani. Ya. Oke, gitu ya, Mbak Mas. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.